Tadi di awal saya bahas apakah Bang Iqbal ini menang banyak hari ini. Hadiah dari Presiden Prabowo katanya kepada para buruh pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Apakah ini memang hadiah yang diharapkan Bang Iqbal? Ya itu jelas spontanitas ya. Ketika Pak Prabowo datang, Pak Sufmi Dasko ditanya apa yang harus kita berikan buruh. Udah Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan kami dari kawan-kawan buruh setuju aja. Karena kan itu bicara kesejahteraan. Tapi kan yang paling penting. Dan penting. fungsinya apa sih Bang? Nah, yang paling penting itu tugas dan fungsinya apa, kemudian struktur organisasinya bagaimana, dan kemudian output atau target-target gimana. Jangan nanti ada biaya, malah outputnya merugikan juga dari sisi pembiayaan, tapi hasilnya tidak terlalu bagus. Kan kalau bicara tadi yang Pak Prabowo sampaikan, ini dalam bayangan saya ya, belum tentu benar. Karena ini belum diskusi lebih lanjut dengan beliau. Cuma saya hanya usulkan begini, dua hal. Satu, Marsinah pahlawan nasional itu benar-benar pribadi saya nyampaikan ke Pak Prabowo bisik-bisik. Beliau merespon dan akan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Pak, mulai aja dari dialog, undang 150 tokoh buruh dan 150 tokoh pengusaha, termasuk asosiasi, termasuk Apindo, Kadin. Kita mulai brainstorming, nggak apa-apa ada perbedaan, digali aja. Nah, baru nanti kita bisa lihat yang dimaksud fungsi dan tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu apa? Strukturnya gimana? Karena kalau saya bayangin tadi yang disampaikan Pak Prabowo adalah bagaimana mengkaji undang-undang, bagaimana memastikan ada yang direvisi atau yang tidak direvisi undang-undang yang membuat buruh tidak sejahtera. Itu kan udah tugas kementerian tenaga kerja. Dan itu kan sebetulnya seperti jembatan komunikasi saja antara buruh dengan pemerintah yang selama ini sudah ada kementerian melakukan itu. Sepertinya ini lebih seperti Dewan Ekonomi Nasional. Kalau saya mau membacanya ya semacam task force ya yang memberi masukan kepada buruh. Dan waktu itu saya ditanya, apakah harus pengusaha? Jangan. Pengusaha itu udah masukannya melalui Dewan Ekonomi Nasional. Ini kan bicara kesejahteraan buruh. Dan tidak ada keputusan yang diambil apapun kecuali dia menjadi bahan rekomendasi yang dijadikan keputusan oleh Presiden yang dikomunikasikan dengan kawan-kawan pelaku ekonomi, apakah pengamat, akademisi, termasuk pengusaha. Oleh karena itu kita sambut baik ini Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, tinggal kita perjelas fungsi tugas, jangan bertabrakan dengan fungsi yang sudah kementerian yang sudah ada, dan memastikan nggak usah pakai struktur-struktur aja lah, presidium aja, jadi semacam jangan sampai malahan keluar uang lagi ya untuk membentuk rembuk aja, kemudian rekomendasinya dikasih. Nah, dialog akan menjadi babak awal di Istana Bogor. Pak Presiden menyampaikan untuk menyerap brainstorming, urun rembuk dari apa yang diinginkan oleh buruh dan pengusaha. Ini masih butuh penjelasan lebih lanjut, tapi yang sudah pasti selalu ada agenda dalam tuntutan buruh setiap hari buruh nasional atau internasional itu adalah upaya penghapusan outsourcing. Pak Aloysius, langsung saja, upaya penghapusan outsourcing bagi pengusaha ini sebetulnya seperti apa sih? Apakah bisa dilakukan atau itu tidak realistis? Ya, pada waktu diskusi tentang undang-undang, kan gini, outsourcing ini sebetulnya sebuah model bisnis yang umum, di mana satu, sifatnya bahwa perusahaan itu go to the core business, kemudian hal-hal lainnya itu bisa dipekerjakan oleh perusahaan yang lain. Nah, dalam konteks tersebut, maka pada waktu undang-undang tenaga kerja dulu, outsourcing itu sebetulnya tidak menjadi ranah ketenagaan asing, tapi menjadi ranah bisnis to bisnis. Nah, ini hal yang saya kira perlu dipahami bersama gitu. Itu hal yang pertama. Kemudian dalam konteks itu rasanya menjadi sah-sah saja bahwa konteks outsourcing itu suatu hal yang keniscayaan yang bisa dilakukan dimanapun. Di dalam konteks bisnis di Indonesia, di global dan segala macam, bahkan seperti Nike mengoutsource pekerjaan pembuatan sepatunya di Indonesia dan segala macam yang sekarang jadi agak bingung dengan kasus Trump dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang umum dan seterusnya. Sehingga memang perlu didalami apa yang dimaksud dengan yang mau dihapuskan itu apa gitu, outsourcingnya gitu. Karena outsourcing adalah sebuah proses umum di dalam konteks bisnis. Saya kira pandangan kami seperti sedikit. itu. Kalau membaca pasal 64 Undang-Undang 13 tahun 2003, 64, 65, 66, penjelasan Pak Aloysius, make sure ya, memang outsourcing itu ada dua. Outsourcing pekerjaan, misal pabrik TV,
untuk membuat remote-nya ngapain kerjain, kasih aja ke outsource perusahaan lain. Itu nggak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Memang Yang mau nggak ada dihapus perusahaan. Yang mau tuntutannya? dihapus itu outsourcing tenaga kerja. Yang kedua, nah itulah yang kemudian seluruh negara sebenarnya ada sistem itu bisa diterima. Tapi yang jadi persoalan perlindungannya apa? Saya kerja di Mbak Irma, tapi saya melalui agen si B. Begitu saya dipecat oleh Mbak Irma, pergi kamu ke agen itu. Saya tanya, saya di PHK, mana pesangonnya, mana perlindungan hak-haknya? Nggak ada. Kan kamu, saya cuma agen katanya. Nah itu yang dipersoalkan. Tenaga kerjanya. Outsourcing tenaga kerja dalam keputusan MK nomor 68 tahun 2024 yang digugat oleh Partai Buruh, KSPI dan KSPSI Andigani dan FSPMI mengembalikan fungsi yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang nomor 13 2003 karena itu kata MK, dia melanggar daripada konstitusi Undang-Undang 1945 yang tidak mengenal tanda petik perbudakan yang secara terminologi internasional. Maka dikembalikan boleh katanya tapi dibatasi. Nah, maka dalam Undang-Undang 13 2003 dia membatasi 5 jenis pekerjaan. Itu yang diperintahkan MK. Sayang sekali waktu kita terbatas. Saya tadi janji ke Kemnaker bertanya soal Permendak nomor 8 tahun 2024 yang selama ini dipermasalahkan oleh banyak pihak sebagai salah satu biang kerok banyaknya PHK dalam industri-industri terutama manufaktur ya. Itu apa solusinya Pak Darmawan? Apakah sudah ada komunikasi dengan Kementerian Perdagangan? Baik, jadi kalau informasi dari Pak Menteri, Pak Yasserli, beliau sudah bertemu dengan Menteri Perdagangan dan sudah meminta untuk Permendak 8 itu direview. Jadi sudah menyampaikan juga dampaknya bahwa ini berdampak kepada industri, terutama industri padat karya ya, tekstil, alas kaki dan sebagainya, yang memang posisinya sangat rentan. Jadi dan setahu saya juga karena saya ikut pada saat rapat dengan Pak Menko, ini juga sudah diangkat pada saat rapat dengan dipimpin oleh Pak Menko Erlangga. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Kementerian Perdagangan untuk bisa mereview dari Permendak 8 ini. Demikian informasinya. Baik, kalau begitu Pak Darmawan, terima kasih atas bergabungnya Anda di program kontroversi. Dari Mensesnek udah bilang, udah selesai tuh reviewnya, dicabut udah. Kalau gitu kita tunggu follow up dari Kementerian Tenaga Kerja seperti apa. Terima kasih Pak Darmawan. Dan terakhir nanti kita akan bahas Mbak Irma. Tadi kembali lagi ke topik kita soal susahnya cari kerja dan badai PHK. Apakah sebetulnya solusi-solusi tadi yang ditawarkan oleh pemerintah itu sudah tepat atau masih salah jalan? Dijawab nanti sesaat lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.